Shalom Oma Opa, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memberikan waktu kepada kita untuk bersekutu, memuji serta memuliakan nama Tuhan sesuai dengan anjuran pemerintah maupun dari sinode kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di rumah, demikian juga dengan hari ini kita akan melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Pujilah Tuhan, karena waktu ini tidak sebaik yang biasa-biasanya, tapi marilah kita bersama-sama bersekutu memuji serta memuliakan nama Tuhan agar kehidupan kita akan lebih baik nantinya. Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu sekalian semupel sumut Aceh yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Menjadi sukacita tersendiri saat ini kita dihimpun kembali untuk bersekutu melalui puji-pujian dan kehadiran firman yang diwartakan. Untuk itu marilah kita berdiri menyanyikan kidung sampai masa tua, bait pertama dan yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan pemeliharaannya. Kita semua dapat bertemu kembali satu dengan yang lain dalam suasana sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Benar, terpujilah Allah yang menjadi pemelihara yang ajaib yang telah mengumpulkan kita bersama untuk memuliakan nama-Nya. Untuk itu, marilah kita berdiri menyanyikan syukur bagi Tuhan.
bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur bahwa Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh ada dalam satu persekutuan, yaitu persekutuan kaum lanjut usia di saat ini. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar segala sesuatu boleh jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita sampaikan litani syukur dalam Mazmur 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita nyatakan itu secara berbalasan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik, ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka, dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka, balaslah pada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya, akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya lah hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukungan mereka untuk selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita akan masuki pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami mau mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami rindu selalu mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Amsal 10 ayat 1 sampai 10 dengan judul Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya.
Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh kiranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa yang mengerdipkan mata menyebabkan kesusahan. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melaksanakannya. Haleluya. Oma opa yang kekasih di dalam Tuhan, Opung Boru, Opung Doli yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Bagaimana dengan pandemi COVID-19 atau virus corona ini? Sudah pasti opa dan oma, Opung Boru, Opung Doli mengalami kondisi yang tidak menyamankan, kondisi yang tidak enak. Pertanyaannya adalah, dalam kondisi seperti ini, apakah kita tidak bisa untuk bersyukur kepada Tuhan? Renungan firman Tuhan, khususnya di hari Minggu, mengingatkan kita bahwa Allah itu penuh kasih setia buat kita sekalian. Dia menciptakan dunia ini dengan segala kebaikan dan kebenarannya. Makanya kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga perjalanan hari-hari hidup dan kehidupan kita, dalam sejarah hidup kita, Tuhan sertai. Bagaimana oma opa, Opung Boru, Opung Doli, mulai dari lahir sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amsal saat ini mengingatkan bahwa hidup yang selalu mau bersyukur kepada Tuhan, memberikan persembahan-persembahan yang terbaik, dengan harta yang dimiliki, dan dengan hidup yang terus memuliakan nama Tuhan, adalah hal yang harus dilakukan oleh hidup kita. Apalagi para lansia. Kalau ibu saya bilang, di sisa-sisa hidup ini, mari kita terus bersyukur dan memberikan hidup kita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada saat ini mengingatkan bagaimana dalam hidup ini kita punya dua pilihan. Hidup sebagai orang bebal yang hanya ingin diri sendiri senang, tidak peduli dengan orang lain, hidup yang egois, bahkan untuk mewujudkan apa yang diharapkan dan diinginkannya, semua cara dihalalkan. Tidak heran kalau hidupnya akhirnya tidak berdampak apa-apa. Kepada siapa? Kepada pasangannya. Kepada siapa? Kepada anak, anak mantu, dan cucu-cucu, bahkan cicit-cicit. Sementara
orang yang hidup dengan bijaksana, sebagai orang bijak. Hidupnya selalu mau bersyukur, mau memberi yang terbaik bagi Tuhan dan kemuliaan-Nya, dan berbagi kasih dengan sesama. Yang dia pikirkan hanya cara Tuhan. Dia ingin hidup benar, dia ingin selalu berdoa, dia ingin selalu rendah hati. Dan akhirnya hidupnya pasti berdampak positif, menjadi berkat bagi sesama. Oma Upa yang terkasih di dalam Tuhan, Opung Boru, Opung Doli, saya pada hari kemarin membuka YouTube, tidak sengaja saya melihat tentang kesaksian seorang pengusaha bus yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Dan ternyata kenapa dia sukses, kenapa dia berhasil? Jawabannya dia katakan, dalam hidup ini kita harus senantiasa patuh kepada Tuhan, harus memuliakan nama Tuhan, jangan lupa ibadah, jangan lupa sembahyang. Dan yang kedua, harus menghormati orang yang kita anggap harus dihormati, orang yang tua atau orang yang dituakan yang harus dihormati. Dan yang ketiga, baru kita bekerja keras. Ternyata ibu bapak saudara sekalian, Oma Upa, Opung Doli, Opung Boru, bahwa hidup yang penuh kebijaksanaan yang memberikan berkat bagi kita dan berdampak positif bagi orang lain. Dari kisah tersebut mau berkata, bagaimana kita sekali lagi dekat dan memuliakan nama Tuhan. Menghormati orang yang tua dan dituakan, maka akan sukses dan berhasil. Bahkan dia berkata, apa yang dia lakukan dengan usahanya hanya ibadah untuk menjadi berkat, untuk berdampak bagi orang lain. Ternyata dia punya 400 bus. Berapa saja orang yang hidup dari usahanya itu. Ibu bapak, Oma Upa, Opung Boru, Opung Doli. Hidup kita pun ya harus seperti itu. Mungkin kita bukan orang kaya, bukan pengusaha. Tapi hidup kita harus menjadi pribadi yang bijak. Bukan pribadi yang bebal. Masa tua adalah masa yang indah. Masa tua adalah masa yang penuh sukacita. Kalau apa? Kalau kita senantiasa mau bersyukur, memberi yang terbaik dalam hidup kita. Mau cari Tuhan, hidup benar, rajin berdoa, rajin beribadah. Dan pasti hidup kita berdampak buat orang lain. Bagaimana masa pandemi COVID-19, penyebaran virus corona, pemerintah dan gereja pun bilang tak boleh ke gereja. Bagaimana ini? Tetap kita masih bisa hidup sebagai orang bijak. Bersyukur kalau masih tua, usia tua seperti ini masih bisa hidup. Dan berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan dan kemuliaan-Nya. Kalau ada masalah pergumulan dihadapi oleh Oma Upa, Opung Boru, Opung Doli, ingat pakai cara Tuhan, berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Masih bisa
mendoakan anak-anak, anak mantu, cucu-cucu di rumah masing-masing. Jangan dianggap bahwa usia tua sudah tidak punya uang, nangadong hepeng, tidak berarti bagi orang lain. Masih berarti. Paling tidak kita berdoa, memberkati, memberikan nasihat-nasihat untuk orang yang lebih muda. Untuk anak, anak mantu, cucu-cucu, bahkan cicit-cicit kita. Hidup yang Tuhan mau adalah hidup dengan bijak. Ingat sekali lagi, selalu bersyukur dan memberi. Pakai cara Tuhan dengan hidup benar, terus berdoa dan rendah hati. Dan yang ketiga, yakinlah hidup kita diberkati, berdampak bagi orang lain. Bagi orang muda, bagi anak-anak mantu, dan cucu-cucu kita. Bahkan cicit. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Kita memuji nama Tuhan dari kitab Bakti 50 ayat 1 dan 2, perubahan ajaib. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama, kiranya memampukan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau memberkati selalu Opa dan Oma dalam kehidupan di masa tua bersama dengan keluarga, bersama dengan anak, bersama dengan cucu, dan dalam kehidupan mereka di tengah-tengah tugas tanggung jawab yang boleh harus dilakukan. Tuhan boleh menyertai kesehatan dan jauhkanlah dari apa yang tidak diinginkan. Saat ini Tuhan, kami dalam masa-masa pandemi COVID-19, kiranya Tuhan mau menjagai mereka agar senantiasa mereka tetap ada dalam sukacita kepadamu ya Allah. Bapa di surga, kami juga serahkan kehidupan gereja kami dalam pelayanan, khususnya dalam masa-masa pandemi ini ya Allah. Bapa di surga lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan setiap jemaat, dan melalui jemaat juga dapat kami salurkan bantuan-bantuan yang boleh ada
bagi jemaat yang mengalami dampak COVID-19 ini. Tuhan Yesus boleh menyertai pelayanan dalam gereja kami hari lepas hari, dan juga Tuhan boleh memberikan kepada setiap hamba-hamba-Mu, Oma dan Opa ketika berada di rumah mengikuti ibadah proses ini dengan baik adanya. Dan kami memohon juga campur tangan Tuhan selalu menyertai hari demi hari kehidupan kami seluruh jemaat ini. Bapa di surga, inilah doa dan sembahyang kami. Kami memohon kepadamu agar Engkau memberkati pelayanan dari hamba-hamba-Mu yang ada di Mupel Sumut Aceh ini, agar setiap kami boleh tetap menerima sukacita melalui pelayanan yang ada. Kami memohon kepadamu, dengarkanlah doa kami ya Allah. Inilah doa yang tiada sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bersama-sama mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat segala kebaikan yang telah Tuhan buat dalam hidup kita hingga saat ini. Ingatlah akan pesan Alkitab. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Persembahan kita secara berbalasan.
Ya Bapa, karena kasih dan pengorbanan Yesus Kristus, hidup kami diperkaya dalam berbagai perkara yang baik. Atas kuasa-Mu jugalah maka kami dimampukan memberi persembahan ini dengan ketulusan hati. Terimalah persembahan syukur hati kami ya Tuhan. Berkatilah dan kuduskanlah pemberian kami ini, agar layak dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oma opa yang kasih di dalam Tuhan, opung bolu, opung doli yang terkasih. Ibadah persekutuan kaum lanjut usia masih dilaksanakan dengan virtual atau daring atau di Facebook ini. Atau mungkin di jemaat-jemaat yang sudah menyelenggarakan di YouTube masing-masing. Sesuai anjuran pemerintah dan majelis sinode. Sekali lagi, tetap senantiasa menjadi orang bijak untuk selalu bersyukur, memberi yang terbaik, dan selalu menghadapi masalah pergumulan dengan cara Tuhan. Datang pada Tuhan dengan segala firman dan kebenarannya. Dan yang terakhir, jadilah berkat agar kita berdampak bagi orang lain. Bagi anak-anak, anak mantu, cucu-cucu dan cicit-cicit kita. Tuhan memberkati, kita angkat pujian. Kristus memanggil diriku dengan sekali lagi berdiri. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk bertakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegakkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukankah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih Kristus persekutuan Roh Kudus, memberkati kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Kami dari GPIB Immanuel Medan yang melayani dalam ibadah PKLU pada saat ini mengucapkan Horas majua jua jua Yehuvu tarimong gaseh.